namanya, Yesus itu sudah diangkat gitu. Nah, yang mayat itu adalah orang lain ya, seperti yang Al-Quran bilang gitu. Jadi apa Iya, namanya? iya memang Bun, memang. Karena saya cari-cari Tanya kecil. nggak tahu apakah Bang Nandar menemukan bahwa memang dinyatakan ada orang yang melihat hari ketiga itu Yesus bangkit gitu. Justru yang saya Nggak ada, nggak baca ada. setelah Yesus bangkit itu dia malah menampakkan diri ke muridnya, nah seperti itu gitu. Oke, betul Bun, betul. Jadi ketika Yesus, jadi gini, saya izin besarkan kamera saya dulu ya teman-teman. Mohon maaf. Iya. Sabar. Sabar dulu. Saya bukan pamer kegantengan karena saya jelek dan monyong. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, benar ini ibu ini bagus banget kritis. Nah, pertama kita harus lihat. Jadi jangan samakan kubur, ya jangan samakan kubur Yesus dengan kubur yang ada di Indonesia. Beda jauh. Jadi kubur Yesus itu gua yang gelap. Nah, kita lihat nih ya, kubur Yesus. Jadi paradigma orang Kristen, orang Islam, kuburan Yesus itu ya, Yudas maksudnya itu adalah kuburan di Indonesia yang ada patoknya dua, bukan ya? Kubur Yesus itu gua yang gelap. Nah, ini teman-teman. Kalau kita cari kubur Yesus itu bukan kuburan seperti di Indonesia. Ini kubur Yesus nih. Kubur Yesus itu gua ya. Gua. Jadi makanya kan mereka bilang ada setan di gua-gua yang gelap ya ini. Karena tradisi orang-orang Yahudi pada saat itu ketika menguburkan seseorang atau menguburkan manusia itu bukan dikubur seperti di Indonesia, jadi di gua yang gelap. Ini nih, makam Yesus itu gua yang gelap. Nah, di dalam Yohanes 20 nomor 11, ketika istrinya Yesus yaitu Maria Magdalena menengok kubur Yesus, itu nggak ada Yesus di sini, nggak ada, sudah nggak ada di situ. Kenapa? Karena tentara Romawi sadar yang disalib itu bukanlah Yesus, Yudas. Makanya mayat si Yudas digelatakan tuh, dilempar tuh di bukit Golgota. Anda kecil. Anda suara lu kecil. Masa sih? Masa suara gua kecil? Ya. Oh iya, gua nggak pakai soundcard. Apa? Gua pakai soundcard. Kan soundcardnya. Coba ya pakai soundcard ya. Teman-teman 1,2K memandang. Coba di absen ya, absen go populer teman-teman biar tidak rungkat, biar aman, biar kita diskusinya tidak heboh ya seperti penyaliban. Sekarang udah gede belum? Aman. Nah, mohon maaf kalau suara ya. aku normal nggak? Normal. Gedein Uni kurang gede. Kecil Wah, juga. berarti aku emang bermasalah nih. Apanya? Aduh. Soundcardnya. Aku nggak pakai soundcard, tapi nggak. Aku ganti headset deh, udah deh nggak apa-apa. Coba nggak usah pakai headset, coba nih. Coba nggak usah pakai headset, dengar nggak? juga nggak pakai headset, ini nggak pakai soundcard. Mana suara aku? Ya lebih gede tanpa ini. Biar menggema Uni. Lebih gede tanpa headset ini. Coba punya Kak Irma gede nggak? Irma kedengeran nggak? Iya, dengar. Dengar. Jadi kita bisa melihatnya. Suaranya mendayu-dayu ya Kak Irma, Masya Allah, keren. Cantik kita kali bisa Kak Irma ini ya teman-teman. Coba follow ya semuanya biar Kak Irmanya ikut berdakwah. Amin. Diam dulu. Bersama yang Nona Tananda. Yohanes 20 nomor 11, ketika Maria Magdalena sebagai istri daripada Yesus, orang yang paling peduli kepada suami itu pertama kali adalah setelah ibu adalah istri kan. Jadi istrinya Yesus yaitu Maria Magdalena mau menjenguk kubur Yesus. Yesus sudah nggak ada di situ. Memang yang dikubur itu bukan Yesus, Yudas Iskariot. Karena orang-orang Romawi itu tahu kalau itu Yudas Iskariot, gak jadi dikubur tuh. Langsunglah dibuang mayatnya Yudas. Makanya kematian Yudas Matius 27 nomor 5 berbeda dengan KPR 1:18. Jadi ada Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea itu tahu kalau yang jadikan moderator nih yang emak ini. Siap. Jangan dipotong dulu Yonatan Nandarnya. Udah nggak apa-apa, udah selesai kok. Silakan Uni Rifa lanjut nih.
Uniripa lebih hebat, lebih pintar dari aku. Lalu selesaikan dulu Udah selesai. Biar Irma lagi Udah catat selesai. Yang tadi itu Bang Nandar Lukas 23:43. Nah gitu, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, katanya. Nah kan berarti hari itu juga udah diangkat dia Yesus. Malah dia ngajak orang lagi kan gitu. Nah ini juga pinter nih Uni ya. Ini ibu ini pinter juga nih teman-teman. Ya, Uni Ripa dan aku kerap kali menyampaikan, mungkin yang lain juga ya, Yesus berbohong. Yesus mengatakan pada hari itu kamu bersamaku dengan Firdaus. Ternyata dalam dogma Kristen kan Yesus nggak langsung ke Firdaus kan. Dia ke ini dulu Uni. Dia ke alam maut dulu selama 3 hari. Jadi bertentangan kalau diyakini kalau Yesus itu mati disalib dan dikuburkan selama 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena di ayat itu yang ibu baca tadi, pada hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Memang makanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan terjadinya pertentangan di dalam Alkitab itu. Ya, makanya Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Loh, kenapa Ma ini? Naik lagi, Ma. Wah, Ma jangan tersinggung. Mungkin Ma nggak dengar tadi Nanda lagi ngomong terus Maknya ngomong. Aku ingetin keras-keras, Ma jangan potong dulu. Iya. Biar Irma tuh catet. Ma jangan marah, Ma. Itu aku nggak terpental itu. Bukan, ini terpental, bukan. Ya, aku nggak ini maksud aku. Iya, nggak apa-apa udah. Oh, ternyata memang apa yang diomongkan di dalam Al-Quran itu, apa yang ditulis dalam Al-Quran itu betul gitu. Ini baru kemarin emang saya baca karena penasaran siap. gitu. Ya, berarti ibu ini analisanya tajam dan bagus nih. Ini cocok nih mendampingi Uniripa nih, nanti jadi apologet juga nih. Iya. Silakan lanjut nih. Aku udah dulu ya. Maksudnya lanjut sama Uni. Kenapa aku pengen Irma mendengarkan apa analisa Ibu sama Nandar? Karena aku pengen Irma tuh biar catet dan dia dapat poin kita. Nah, jadi kita kan diskusi. Selama ini kan kita memaparkan. Sementara tidak semua orang mampu menangkap poin dan menganalisa seperti Kak Lini tadi. Ya, tidak banyak orang yang mampu logikanya berjalan, oh iya ya. Kalau begini maka jadi begitu tuh. Nah tadi Kak Lini tuh tajam banget. Nah dalam Bible itu kan tertulis bahwasanya Yesus itu banyak berkata-kata. Tapi kenapa perkataan Yesus itu secara realitas tidak terjadi? Contoh ketika Yesus berkata begini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tiba-tiba orang Kristen sepakat bahwa hari itu Yesus justru mati ke alam maut. Benar nggak Kak Lini? Iya. Nah, apakah kemudian orang Kristen masih mengatakan Yesus ini adalah Tuhan yang jujur? Nah, oke. Supaya kita tidak dikatakan memfitnah karena kita sedang menganalisa, nanti tafsirannya silakan orang Kristen menjelaskan. Kita tidak menginterpretasikan ya. Kita cuma mempertanyakan ini. Baik, kita tunjuk. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Oke. Ini biar Irma tahu dan Kak Lini juga paham. Coba Irma sama Kak Lini nanti cek di ayat Lukas pasal 23 nomor 43. Itu ayat yang kita bahas ya. Iya. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya 23, 43 Lukas pasal 23 nomor 43. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kalau ayat ini tidak terbukti, sama seperti orang, aku akan mensejahterakan Indonesia, tahu-tahu dia tidak melakukannya, maka itu disebut dengan apa? Pembohong. Anehnya, teman-teman kita Kristen percaya hari itu Yesus tidak pernah ke surga. Karena hari itu Yesus masuk ke dalam alam maut, 3 hari kemudian bangkit, 40 hari kemudian baru naik ke surga. Maka secara tidak langsung orang Kristen menyepakati bahwa Yesus itu omon-omon. Ini ngeri banget loh. Nah, sekarang ada tambahannya. Untuk menguatkan perkataan saya lagi, coba Irma catat lagi. Irma gini, Irma catat ayat, bikin di situ note.
kebohongan Yesus misalnya, tanda tanya. Kita masih analisa apakah ini kebohongan Yesus atau kebohongan penulis kitab mengatasnamakan Yesus. Karena kita nggak boleh tuduh Yesus berbohong ya. Betul. Tapi kita akan analisa ini. Mana yang potensinya lebih besar? Kalau Uni lebih sepakat bahwa penulis kitab itu berbohong atas nama Yesus. Karena hadis doif pun ada. Orang bisa berbohong atas nama Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nandar coba stikernya agak diangkat atau diturunkan. Nah, ini ayat yang aku kasih sama Kak Lini sama Irma. Kak Lini tolong dicatat juga kalau ini perlu, biar kakak analisa sendiri. Iya. 1 Lukas 23:4 juga. Yang kakak sudah baca tadi, ini Irma sudah tulis ya. Yesus berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Ternyata Yesus hari itu mati ke alam maut. Nah, yang kedua, Lukas pasal 24 nomor 46. Sudah dicatat Kak Lini dan Irma? Lukas Iya. berapa? 24 ya? ayat 46. Udah. Ini lagi-lagi Yesus berkata begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Konteks ayat ini, Yesus sedang menceritakan bahwa ada nubuatan tentang dia di dalam kitab perjanjian lama. Baik Taurat maupun Mazmur, oke? Silakan kalian baca konteksnya, itu konteksnya ada. Ternyata, setelah kita telusuri, tidak pernah ada kutipan ayat seperti itu. Baik dalam 4 kitab yang diklaim sebagai kitab Musa, maupun di dalam kitab Mazmur, Tanakh, Taurat, Ketuvim, dan Nevi'im. Taurat 5 kitab Musa, Ketuvim catatan-catatan sejarah, Nevi'im kitab para nabi. Tidak ada ayat itu dimanapun juga. Silakan kalian cari. Saya tunggu waktu 1500 tahun untuk cari itu. Artinya lagi-lagi dikatakan bahwa seolah-olah Yesus berdusta lagi. Dalam dunia akademik kalau kita kuliah, ada orang yang mengutip, ada terkutip dalam buku biologi itu. Ternyata nggak ada, itu penipuan namanya. Oke? Nah, ini yang kedua. Maka kebohongan yang ketiga apa? Coba kita lihat. Kita kasih data nih. Apa kata Yesus? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Pernah dengar ayat itu nggak? Kakak Lini sama Irma? Iya, pernah. Itu Yohanes 14 ayat 6. Silakan dicatat lagi. Bikin tema gini. Kebohongan Yesus tanda tanya. Kita masih analisa. Nanti jadikan ayat ini sebagai bukti. Yohanes pasal 14 nomor 6 ini. Ya, kita bacakan sama-sama. Kakak Lini sama Irma tolong dibaca konteks ayat. Kita hargai mereka ya. Kita tidak boleh comot ayat terus kita suka-suka kita tafsir. Nggak boleh, kita tidak hargai mereka. Tetap kita harus menggunakan konteks ayat mereka. Dan saya sudah kuasai konteks ini. Ini Yohanes berapa? Ini Yesus berkata. Yohanes pasal 14 nomor 6. Teman-teman yang butuh juga ini tolong dicatat juga ya. Karena ini kajian. Kajian membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis itu benar. Nanti saya tunjukkan bagaimana Al-Quran memandang ini semua. Yohanes pasal 14 nomor 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Irma dan Kak Lini paham tidak ketika Yesus berkata, tidak ada yang bisa masuk surga tanpa aku. Paham maksudnya itu? Paham. Iya, paham. Anda tahu tidak? Henok dan Elia sudah ke surga tanpa Yesus. Ya. Tahu ayat itu? Henok dan Elia sudah ke surga. Oke, kita kasih ayatnya ya. Nah, saya kasih ayatnya ya. Kalau kita sudah terbiasa melihat ayat kontradiksi dalam Bible, sekarang bukan kontradiksi, tapi perkataan yang seolah-olah menunjukkan Yesus berbohong. Dan ini tidak mungkin Yesus berbohong ya. Karena kalau Yesus berbohong ya berarti dia bukan orang benar, apalagi Tuhan. Nah, mari kita lihat dalam kitab mereka, Henok dan Elia itu ke surga. Pertama. Oke, kita lihat Kejadian pasal kelima 24. Coba dicatat. Ayat berapa Uni? Kejadian pasal kelima 24. Buat di tanda kurungnya Henok naik ke surga. Nomor 5 pasal 24. Ya, nanti Ibu Lini dan Irma dicek sendiri ayatnya. Apakah Ya. yang saya sampaikan atau betul atau tidak. Ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 11. Itu Elia naik ke surga. Kitab 2 Raja-Raja pasal kedua nomor 11.
Ibu Lini dan Irma, ini silabus yang saya berikan, cross check sendiri, apakah yang saya katakan berbohong atau tidak. Kita akan bedah di sini. Yesus nggak bilang begini, tidak ada manusia yang bisa ke surga tanpa melalui dia. Dan di ayat itu tidak ditulis begini, ya untuk zaman ini, untuk umatku, tidak ada. Tapi seluruh manusia, tidak ada kayak penekanan bahwa, ya maksud saya kan orang yang lahir sejaman dengan saya. Seluruh manusia. Jadi kalau seluruh manusia berarti dari Adam sampai nanti manusia mati. Karena tidak ada penekanan kan. Tidak ada yang dapat ketemu Bapa kecuali melalui aku. Tapi Yesus entah lupa, entah dia tidak tahu, Henok ke surga itu tanpa melalui Yesus. Artinya tidak dibaptis oleh atas nama Yesus. Bahkan tidak kenalan sama Yesus. Bahkan Henok tidak tahu siapa Yesus. Begitu juga Elia. Elia diangkat Bapa ke surga tanpa ada campur tangan Yesus. Maka 3 ayat ini seolah-olah menggambarkan Yesus itu seorang pembohong. Seolah-olah. Nah, mari kita bahas. Apa kata hadis membela kemuliaan Nabi Isa? Bukan Nabi Isa yang berbohong, teman-teman. Tapi yang berbohong siapa? Ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani yang mengada-adakan apa-apa yang tidak ada sama sekali. Saya kasih hak dalilnya. Ya. Nih. Catat hadis ini untuk melegitimasi bahwa apa yang terjadi di dalam kitab mereka itu sudah diberitahukan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad? Dalam kitab Sahih Bukhari, catat nomornya 2488. Ini sahih ya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah begini. Wahai sekalian kaum muslimin, wahai Ibu Lini, wahai Irma, wahai Nandar, wahai Rifa, ya. Ini Abdullah, ini boleh dikatakan asar ini ya. Asar ini. Tapi tetap ini mereka bersanad kepada Rasulullah karena bin Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini sahabat dan saudara kerabat Rasulullah. Wahai sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya pada ahli kitab? Sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan dan mereka merubahnya dengan tangan mereka. Lalu mereka berkata ini dari Allah. Di dalam Quran surah Al-Baqarah, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya Allah menjelaskan kepada kita. Ya, Allah menjelaskan kepada kita bahwa mereka ahli kitab itu mengada-adakan atas nama Nabi Isa, atas nama Daud, atas nama Ibrahim, atas nama Musa, tetapi bukan sebenar-benarnya firman Tuhan. Sama seperti hadis maudhu yang hadir mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Yang berdusta orang memakai nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pembuktian Irma dan Kak Lini bahwa kita berpijak dari apa yang benar mutlak karena kita berpijak kepada kalamullah. Nah, apa yang disampaikan Al-Quran di tahun 2025, walaupun sudah ada Syekh Ahmed Dedat dan Dr. Zakir Naik, kita semakin menunjukkan betapa Al-Quran benar, betapa baginda Rasulullah itu orang benar. Maka ketika orang itu benar, tidak pernah berbohong, coba tunjukkan bukti Nabi Muhammad pernah berdusta, satu saja data. Maka kalau orangnya sudah tidak pernah berbohong, kitabnya terbukti benar, maka pastilah isi di dalamnya itu benar. Tentang kiamat itu benar, tentang Allah itu benar. Tapi ada kitabnya yang dikatakan suci, kontradiksi, terdistorsi, saling bertentangan, terindikasi dusta. Bagaimana mungkin dikatakan benar? Bagaimana cara memilah mana benar, mana tidak benar? Maka inilah kenapa orang Kristen Irma dan Kak Lini sampai detik ini masih bertentangan terkait hal yang paling penting di agama mereka tentang apakah Yesus itu Bapa atau anak, apakah penyalipan karya Tuhan atau iblis, apakah dibaptis itu begitu begini, apakah kitab ini suci firman Tuhan atau sejarah. Mereka sampai detik ini tidak akan pernah sepakat karena mereka dapat informasi dari orang-orang yang tidak jelas. Na'udzubillahi min zalik. Inilah kenapa kita apologet ini dakwahnya itu
berjalan di tepi jurang. Kenapa? Karena kita bukan hanya mendakwahkan kebenaran Islam, tapi kita juga membongkar ketidakbenaran agama yang diizinkan di Indonesia ini. Itu kenapa saya dan Nandar ini sangat-sangat ditakuti sama pendeta. Kenapa? Karena mereka tidak mampu membantah kami. Justru saya ingin berikan slot kosong 3 slot atau 2 slot untuk seluruh pendeta di muka bumi ini, untuk seluruh orang Kristen yang punya Roh Kudus di muka bumi ini membantah saya dan Nandar. Kami pertaruhkan gelar Bunda Gembala dan Bapak Gembala kami. Seandainya ada yang mampu membantah saya dan Nandar, kami tidak lagi jadi Bunda Gembala. Kami jadi Ustadz dan Ustazah. Sekian, terima gaji. Takbir semuanya, takbir teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lillahi kalimatillah. Silakan teman-teman Oten naik. Bila perlu sharekan kepada para pendeta-pendeta kalian bahwa di sini ada singa-singa Allah yang menantang kalian. Silakan naik teman-teman Oten. Dan untuk teman-teman Muslim dulu, tolong jangan dulu naik ya. Teman-teman Muslim jangan dulu naik. Kita untuk slotnya untuk teman Oten dulu 2. Ya, itu Oten Uni. Saya mungkin memberikan statement dalam kesempatan ini sebagai sabar Pak ya. Wajah Bapak tidak kelihatan Pak, cuma kayak ini. Wajah Bapaknya mana? Ya, terkait dengan apakah Isa Al-Masih itu disalib atau tidak, kita harus mengkaji dari latar belakang kenapa kemudian Isa itu harus disalibkan. Karena kalau tanpa itu hanya dengan berpikir bahwa Isa sebagai Tuhan itu kenapa kok disalib, tidak mencari penyebabnya, alasan Allah kemudian mengutus Sang Firman untuk menjadi manusia yang kemudian supaya bisa menerima penyaliban itu kita akan ada di dalam kebingungan. Saya mengajak kita semua yang hadir dalam kumal ini untuk membuka Kejadian 2 ayat 17 dalam Bible kitab Taurat, kitabnya orang Yahudi. Kejadian 2 ayat 17. Akan jelaskan Pak. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 17 itu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk ya saya bacakan dulu ya supaya lebih bagus. Tetapi saya mulai dari ayat 16. Tuhan Allah, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tetapi buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau memakannya engkau pasti mati. Ingat perkataan Allah di situ, pasti mati. Ini konsekuensi yang harus diterima manusia ketika melanggar perintah Allah, tidak taat. Dia sudah berjanji bahwa pasti. Pertanyaan kita bagi kita semua adalah ketika Allah sudah mengucapkan, apakah sesuatu yang dikatakan itu tidak akan dilaksana? Ya kan? Tapi pertanyaan kemudian, kok Nabi Adam waktu itu tidak mati? Apakah betul tidak mati? Secara kehidupan kita sekarang, kalau kita melihat keadaan kita, sesungguhnya kita mati, betul. Dan kematian yang pertama itu yang kita alami, ya, kematian yang pertama yang kita alami akibat daripada melanggar perintah itu, yaitu jauh dari hadirat Allah, yang ditandai dengan diusir dari taman itu. Itu kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 23. Sumbernya kita lihat dari Kejadian 3 ayat 23. Kematian pertama manusia adalah jauh dari hadirat Allah. Dan di mana Nabi Adam dan Hawa waktu itu masih bisa bertatapan langsung dan berdiskusi dengan Allah. Tetapi kemudian diusir dan tidak, sampai sekarang kita manusia tidak bisa lagi, bahkan suara Allah pun kita tidak bisa mendengar. Ya, itu adalah kematian pertama yang dialami manusia. Kematian yang kedua, untuk menggenapi karena ternyata Nabi Adam tidak mendengar perintah Allah. Kematian kedua adalah kematian badani, yaitu kita semua manusia meninggal, kecuali Henok dan Elia tadi. Tapi itu pengecualian karena otoritas Allah, ya kan? Jadi semua orang harus mati dulu, meninggal dulu secara tubuh yang kelihatan kita ini, baru
untuk melaksanakan itu murka Allah tadi. Ya, itu kita lihat sumbernya di dalam Kejadian 5 ayat 5. Ya. Bapak, izin Bapak. Ya, silakan. Bapak mengerti dengan tema saya dari tadi, tahu nggak? Tema kita apa, Bapak tahu? Temanya Bang Nandar, Isa Al-Masih tidak disalib. Oke, Ya. Bapak sebelum menjelaskan kenapa Yesus harus mati, Bapak harus menjawab dulu. Dalam agama Ya, silakan. Silakan, Pak. Suaranya hilang nih. Kemute, Ripa jangan mute. Oke, Bapak pertama, sorry ada yang mungkin salah mute ya. Bapak coba kita fokus, diskusi itu terarah Pak. Biar kita tuh tidak bias kemana-mana, lalu menjelaskan apa-apa yang tidak kita bahas. Pertama, Bapak harus tahu dulu apa yang kami tanya. Ya, silakan tanya. Apa? Lalu dijawab, dikonfirmasi. Nah, Ya, silakan. pertanyaannya adalah, Bapak meyakini Yesus itu mati di salib atau tidak? Bapak jawab dulu baru Bapak jelaskan Ya. apa yang kami tanya, bukan yang kami tidak tanya. Ya, Contoh, saya kira sudah kalau saya kami jawab, bertanya, Pak. Saya kira enggak, saya- gini Pak, enggak, saya lagi ngajarin bagaimana cara diskusi yang baik biar tidak bias Pak. Ya. Kan Bapak konfirmasi ini, Bapak percaya Yesus mati di salib, betul? Betul. Nah, kami tidak pernah bertanya, tidak ada satupun di antara kami di sini bertanya, kenapa Yesus harus mati? Buat apa Bapak jelaskan yang tidak kami tanya? Maka Bapak jelaskan apa yang kami tanya. Contoh, kalau memang Yesus disalibkan, siapakah orang yang melihat langsung Yesus mati, lalu menceritakannya, sehingga cerita itu bisa Bapak baca? Ya, Contoh, begini, saya jawab dulu. Bapak tahu bentar, ini contoh. Bapak tahu penyalipan itu dari Yohanes mati. Ini caranya Mbak Neripa ciri khasnya berdiskusi begini. Dia anda, Ciri khas saya akademis. Kalau tidak akademis tidak boleh sama kita diskusi di sini. Bapak tidak akademik. ya, Kalau begini, Mbak, Bapak saya mau jawab- membuktikan saya bahwa Yesus bentar, tema saya kita tentang jawab Yesus dulu disalib atau pertanyaan tidak. tadi. Saya jawab pertanyaan. Yang mana pertanyaan apa yang mau Bapak jawab? Kan Bapak sudah jawab tadi, Yesus disalibkan. Bapak sudah jawab, Yesus disalibkan, clear. Maka pertanyaan kami bukan kenapa Yesus disalib, kami nggak penting itu. Itu kan karangan kalian. Itu penting. Yang kami tanyakan adalah, bisakah Bapak membuktikan Yesus disalib? Itu pertanyaannya. Ya, saya- Dan saya- Bapak saya- fokus di situ. Saya Silakan. jawab. Baik, saya jawab. Pertama saya tadi jelaskan bahwa saya sudah jawab bahwa Yesus disalib. Tetapi kita juga harus menjelaskan sebab akibat daripada kenapa Kami kejadian tidak itu butuh terjadi. itu. Enggak, Bapak itu jelaskan di harus gereja supaya aja. menguatkan Loh, jawaban kenapa kita. kami dipaksa mendengarkan penjelasan Supaya- Bapak? Kami nggak itu minta kok. supaya meyakinkan bahwa jawaban saya itu apa? Enak saja. ada alasannya. Bukan hanya menjawab Bapak begitu saja. Kristen mau, ini namanya Bapak mau membodohi kami. Kami di sini mau tanya apa yang kami mau tanya. Kok Bapak paksa kami dengarkan yang kami nggak butuh kok? Ada nggak yang butuh di sini? Ini Bu bukan- Lini sama Irma. ini bukan soal Kalian hal mau kebutuhan. butuh nggak? Ini Nggak bu- ada. Loh, kalau kita di Bapak sini. Bapak Kita di live sini, sendiri. Bapak buka live sendiri, Di sini, masuk Mbak. gereja, Bukan hanya jelaskan berbicara itu sama kebutuhan Kristen. Mbak saja, kebutuhan kami juga untuk Maksa menjelaskan aneh. secara jelas. Harus Itu Mbak, Bapak menggunakan komal kami Apa? untuk menyesatkan Adil. namanya, bukan diskusi. Loh, Harus adil Mbak- itu meletakkan Mbak sesuatu Neripa pada adil. tempatnya. Bapak itu bukan minta keadilan. Bapak memaksa kami mendengarkan kebodohan. Kami tidak sudi. Bukan kebodohan, saya Bapak di menjelaskan sini by kami data. kasih hak. saya menjelaskan by Apa? data. Bapak menjelaskan apa? Kami minta nggak Bapak menjelaskan itu? Nah, ya, kita di sini tidak ada yang raja ya. Artinya kita di sini punya Di hak sini untuk bukan masalah raja. menguatkan Saya argumen moderator, kita. saya narasumber. Logika Saya tidak mau berdiskusi diskusi ini dengan seperti Neripa adalah Bapak cara silakan bagaimana- turun. Ya udah Me- Bapak buka sendiri. Bapak masuk komal Kristen sana. Jelaskan yang Bapak mau. Bukan Bagaimana- di sini. Silakan. Kalau mau bikin gereja sendiri, jangan numpang di komal Islam. Itu namanya kalian sedang numpang di komal kami untuk membodohi kami. Apa yang kami tanya itu yang dijawab. Ngapain kami kalian beritahukan tentang kenapa Yesus disalib? Bodoh amat. Iya. Kita Karena nggak nanya itu kok. tidak mengerti sistem diskusi kita ya, dan tidak mengerti arah pertanyaan. Jadi jawabannya melebar kemana-mana ya teman-teman. Dia kayak menjelaskan kita baru Kita- lahir gitu loh Uni. Dia menjelaskan kita kayak Iya. baru lahir. Dikira kita bodoh. Pertanyaan kami itulah yang dijawab. Sejak kapan dari tadi Irma, Kak Lini, Nandar, gue, kita tidak pernah bertanya, kenapa Yesus disalib? Ngapain lu jelasin, Pak? Udah Uni siapa?
Sabar, sabar. Tenang, Tapi tenang. justru Lanjut. Umi, saya malah mendapat poinnya bahwa justru Bibel mereka itu berbohong gitu yang dia bacakan tadi kejadian itu. Adam tidak mati, berarti di Bibel dia mati. Berarti berbohong dong Nah, Bibelnya gitu. Kalau di Al-Quran lagi-lagi kan Bunda. kalau di Al-Quran kan Adam tidak mati, memang diturunkan ke bumi kan gitu. Nah, enggak bohong kan Ini Bunda Al-Quran catat gitu. nih. Bunda Lini catat ini. Bunda Lini catat ini ya. Bunda Lini Iya. sama Irma catat untuk materi ini ya. Mereka itu menganggap, nih saya sampaikan doktrin mereka dulu ya. Mereka itu punya doktrin, Tuhan menciptakan Adam itu untuk kekal. Ya, beda di Islam. Kulun nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Allah sudah berikan qada dan qadar atau ketetapan manusia itu memang hidup hanya sebentar di dunia. Karena yang kekal itu nanti di surga dan neraka. Nah, tapi di Kristen mereka percaya Adam itu diciptakan kekal. Tapi ketika diciptakan kekal, gara-gara melanggar Tuhan jadi nggak kekal. Tapi setelah itu Adam mau mengambil pohon hayat, pohon hidup, Tuhan malah nggak mau. Kan plan Tuhannya ini, coba baca ayat itu. Jangan sampai mereka mengambil pohon hayat, sehingga mereka seperti kita. Diusir. Katanya Tuhan pengen manusia kekal. Setelah dia makan pohon pengetahuan baik dan buruk, mati. Tahu-tahu orang mau makan pohon hayat lagi nggak diizinkan. Ini ada apa dengan Tuhan? Nah, di dalam ayat kitab Kejadian pasal 2:17 itu saya bacakan ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pertama, Adam waktu makan itu tidak langsung mati, teman-teman. Iya. Ini berbohong lagi di Tuhan nih. Nah, dan buka di Ibrani pasal 9 nomor 27. Pasal 9:27. Ya, kasih tanda kurung. Sebelum Anda berdua memahaminya, saya kasih clue-nya dulu. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Ya, Anda bertanya aja. Kalau awam bertanya, kalau berilmu nanti berikan ilmu di sini juga, ya. Izin Uni, Ya udah, kalau nggak mau turun. Maksen dengarkan dulu ya. Ini harus jangan melebar ya, antara pertanyaan dan jawaban jangan melebar. Biar kondusif. Tidak seperti tadi ya. Bang Maksen sama Bang Mr. Bro silakan satu-satu ya. Di sini narasumbernya tetap Uni, di sini sama ada Kak Irma, ada Bunda Lili. Silakan, Bang Maksen. Nah, di ayat itu dikatakan, di Ibrani itu dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Artinya, teman-teman, memang ketetapan Tuhan dalam pandangan Paulus, penulis kitab Ibrani, sudah tahu. Manusia itu dijadikan untuk mati, diciptakan untuk mati. Ini yang ditolak oleh beberapa orang Kristen seperti Mika. Nah, seolah-olah menggambarkan Tuhan itu baik dengan cara menjadikan manusia kekal, tapi manusianya tidak kekal. Ada Pak Sanihu Munir, Nandar. Insya Allah guru kita ini. Assalamualaikum Ustadz Sanihu. Belum. Ajaran sesat ini. Unirifa ini. Maksen diam dulu. Maksen, kamu kalau nuduh saya sesat harus bisa buktikan, Maksen. Ini asli ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Sungguh luar biasa ya, kehormatan bagi kita didatangi guru kita, Pak Ustadz Saniu Maksen. Diam dulu, kami tahu kalian tuh tidak punya. Maksen, kamu belum disapa. Ya. Oke, salah satu senior debater kita adalah Ustadz Sanihu. Beliau adalah orang yang menginspirasi termasuk saya untuk fokus dan serius di dunia apologetika ini. Kita sapa beliau dulu. Waduh. Maaf. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustaz. Asli kah ini? Mohon maaf teman-teman, aku tadi kena rungkat nih. Kalau ini lahirnya langsung. Asli beliau, suaranya aku kenal. Beliau asli beliau. Betul Uni asli nih. Teman-teman, siapa yang turun? Maksen turun. Teman-teman, ini ada guru kita polo-polo ya semuanya ya. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz, ada tanggapan mungkin tentang tema ini Pak Ustadz? Bagaimana Bible bukan cuma kontradiksi tapi justru
menggambarkan seolah sosok yang orang-orang seperti Yesus malah berbohong dan segala macam. Mungkin Pak Ustadz ada yang disampaikan? Yang Silakan Pak Ustadz. pertama, mengutip buku Jesus Alive oleh Ian Wilson. Dia mengatakan bahwa kalau tidak ada masalah, berarti orang itu telah membaca salah Alkitab. Telah salah membaca Alkitab. Itu pakar itu. Kalau membaca Alkitab telah biasa-biasa saja, tidak ada masalah, berarti orang yang bersangkutan telah membaca Alkitab dengan cara yang salah. Silakan kalau ada yang mau komen. Masya Allah. Kalau menurut Sunda itu saeutik materi gitu ya. Walaupun sedikit tapi menyentuh banget. Memang betul ya. Masya Allah luar biasa. Nih teman-teman Kristen silakan. Ada yang mau disanggah. Ini pernyataan dari Ustadz kita. Bang Ya, Mister silakan. masih ada. Bang Mister Bro. Oke, sebelum ke non-muslim dulu, izin Teteh Neng, aku ambil alih sedikit. Baik, Mangga. Pak Ustadz Profesor Saniu, ada salam dari Ustadz Keinama. Beliau sedang berada di sekitaran MUI. Beliau titip salam buat Pak Ustadz Profesor Saniu. Alhamdulillah. Ya. Yang kedua, apresiasi dari ustadz-ustadz kita yang sedang memantau kita. Beliau melihat cara kita memaparkan materi yang berdata dan juga bukan untuk merendahkan agama lain, tapi untuk mengajak orang berpikir, diapresiasi oleh ustadz-ustadz kita yang menonton kita. Nandar, semoga kita terus bisa mengedukasi publik seperti ini. Oke, Pak Profesor Saniu, hari ini ada dalam waktu dekat ini ada polemik terkait doktrin kekristenan tentang mereka berbeda pendapat. Apakah Yesus itu disalib karena kehendak iblis atau kehendak Tuhan? Sebenarnya masalah ini menjalar kemudian merujuk kepada bagaimana sumber kitab mereka ini sangat sulit untuk masuk akal dan sangat sulit dijadikan panduan keyakinan. Itu kenapa mereka bertengkar tentang doktrin mereka. Nah, kali ini Pak Profesor Pak Saniu, kalau memang ingin pemaparan, mungkin kita tunggu ilmunya, kita catat bersama di sini. Kami serahkan kepada ustadz kita, senior kita, Profesor Saniu Munir. Jadi buat teman-teman di bawah yang non-Islam, yang Kristen, kalau kalian naik ke atas itu hanya bertanya saja. Hanya bertanya saja. Tapi kalau kalian pendeta, evangelis dan berilmu, kalian buka camp, kita diskusi dua arah. Kami tidak izinkan guru-guru kami itu kalian rendahkan dengan kalian ajak dengan cara berpikir kalian yang rendah ya, maaf ya. Kami ingin kita dapat knowledge di sini. Nah, seperti itu. Jadi Teneng tolong naikkan orang Kristen yang tahu sopan santun di Komal ini. Kalau tidak, mereka turunkan. Kita tidak butuh. Baik, Begitu. baik silakan. Ini kita ke Mr. Bro dulu ya, Bang Mr. Bro. Muslim apa Kristen, Bang? Halo, Bang. Halo. Bang Muslim. Ya, halo. Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, Bu. Ya, silakan. Di sini ada Ustadz kami, ada guru kami, Profesor Ustadz Sanihu. Silakan. Tanya ya, Bang ya. Iya, Bu, minta maaf sebelumnya. Silakan. Ibu, begini, dari semuanya ini intinya setelah Tuhan Yesus dibaptis, diangkat dari air, keluarlah suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Berarti menyangkut apapun yang ibu-ibu bicara hari ini, semua ada pada Tuhan Yesus. Terima kasih ibu-ibu. Oke, saya ambil alih, saya tangkap ya. Pak Ustadz Sanihu mau menanggapi? Ya, saya mau tanggapi. Silakan. Jadi itu cerita yang dibaptis di Sungai Yordan itu lebih banyak bohongnya. Karena ketika katanya waktu dibaptis terbukalah langit dan kita terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Itu kan bertentangan dengan pertama,
apa itu tentang dibaptis. Itu penjelasan tentang dibaptis itu sangat memalukan. Kenapa sangat memalukan? Karena itu bertentangan dengan keimanan Kristen. Keimanan Kristen itu mengatakan bahwa satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak berdosa adalah Yesus. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika seseorang dibaptis, itu berarti dia mengaku dirinya berdosa. Sekali lagi, orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis itu berarti dia merasa bahwa dia berdosa. Jadi Yesus berdosa dan untuk membersihkan itu dia harus dibaptis, dan dibaptislah di Sungai Yordan oleh John the Baptist. Jadi ini Pak Ustadz, suaranya kecil, bisa dibesarkan? Teman-teman, Pak Ustadz karena sudah sepuh ya mungkin ya, jadi tidak memakai alat perangkat, jadinya kecil. Boleh didekatkan Pak Ustadz? Iya. Ya. Saya di kampus ini. Ustadz lama-lama Oke, Prof. terlambat. Maksen, nanti kamu kita kasih kesempatan bicara. Biarkan kami dulu. Kalau kalian merasa mampu membantah kami kasih waktu. Tapi nanti kami saja bersabar mendengarkan guru kami bicara. Anda kalau tidak bersabar, Anda kan bisa turun. Kami tidak paksa Anda naik ke sini. Silakan, Prof. Ya, yang pertama bahwa Yesus itu berdosa dengan dibaptis. Karena orang yang dibaptis itu adalah orang yang mengaku kesalahannya kepada Tuhan. Maka dibaptis. Itu saya kira sudah dari dulu sampai sekarang begitu. Yang kedua, Yesus itu berdosa itu dari doa Bapa kami. Itu doa Bapa kami baru diroba-roba lagi itu. Sebelumnya bukan begitu dia punya judul. Tetapi dengan Yesus menyatakan ampunilah kami akan dosa kami, itu di Injil Lukas. Di Injil Matius, ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, di dua tempat itu dia mengaku berdosa, di Injil Lukas dan ketika dia dibaptis. Jadi itu batal itu pengakuan ataupun iman Kristen bahwa Yesus tidak berdosa, itu tidak benar. Yesus sendiri mengaku dirinya berdosa di dalam dua kesempatan itu, yaitu ketika dia di Sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Orang dibaptis itu adalah orang yang mengaku berdosa dan mau disucikan. Dan ini doanya Yesus sendiri yang mengaku salah satu kalimat itu, Bapa ampunilah kami akan dosa kami. Itu doanya Yesus. Bagaimana mau dikatakan Yesus tidak berdosa sementara dirinya sendiri mengaku berdosa dalam tindakan dan dalam kata-kata? Ya begitu. Oke, Bapak Profesor Sanihu, izin saya mute biar tidak noise. Oke, saya mungkin tekankan kepada teman-teman yang belum menangkap poin dari Bapak Profesor Sanihu. Beliau menekankan tadi ada saudara kita Kristen mengangkat ayat yang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Esensi baptisan Yohanes, orang Kristen tidak bisa membantah bahwa itu adalah untuk bertaubat. Karena baptis Yohanes adalah baptis pertaubatan. Jadi kalau ada Tuhan yang dibaptis, maka secara tidak langsung Tuhan ini bertobat. Ya, kalau ada Tuhan yang dibaptis, maka Tuhan ini sedang bertobat. Nah, jadi kalian yang mau menanggapi, kami kasih kesempatan untuk bicara. Buat tadi temanku yang Kristen naik ke atas, Yesus telah dibaptis, maka segala-galanya ada pada Yesus. Siapa bilang? Bahkan Yesus berkata, masih banyak yang ingin aku sampaikan, tetapi kalian belum mampu. Nanti aku minta kepada Bapakku untuk mengutus seorang juru selamat lainnya. Mengutus seorang lainnya, roh kebenaran. Jadi kalau kalian bilang Yesuslah segala-galanya, itu dibantah sendiri oleh Yesus.
kalian umat Kristen yang telah lama memahami doktrin bahwa Yesus segala-galanya, Yesus tidak berdosa, naik ke atas, bicara baik-baik, tidak perlu menghujat. Karena justru ketika kalian menghujat, kalian menunjukkan bahwa kami tak terbantahkan. Justru kalian kejang dan tantrum di sini, maka kalian sedang membuktikan bahwa kami benar, kalian salah. Kami tunggu. Kristen-Kristen yang naik ke atas, ikuti aturan kami. Kenapa? Kami yang membuka komal yang bertanggung jawab kepada negara dan kepada Allah. Maka aturannya adalah Kristen awam bertanya saja. Kristen berilmu buka camp, kita diskusi. Yang Islam tidak kami izinkan naik dulu kecuali yang memang mau belajar. Irma dan Kak Lini sedang proses belajar. Maka beliau dispesialkan naik karena memang sedang dipandu. Ya, yang di bawah saja karena komal tidak cukup. Ya, sekarang kita sapa ini. Maxen, kamu buka mic, silakan kamu bicara. Kamu mau menjelaskan atau mau membantah? Silakan kamu bicara. Kamu mau menjelaskan atau mau membantah? Double. Kamu mau menjelaskan? Maxen, turun dulu Maxen. Kamu tadi pindah ini. Turun dulu. Aduh. Kamu turun dulu, naik lagi karena kamu suaranya double Maxen ya. Kamu double. Halo Bapak Pahudi, Pahudianton Pahu. Silakan buka mic-nya. Pak Pahudianton Pahu, silakan buka mic. Silakan untuk Bapak siapa namanya ini? Bapak Pahu. Oke, saya turunkan karena tidak ada suara, biar kita tidak membuang-buang waktu ya, karena kita mau mengkondusifkan ilmu yang mau kita transfer hari ini. Uni potong dulu. Iya Irma. Irma mau Ya, Dek. siap-siap kerja ya. Irma sambil dengerin Siap, di Dekku. bawah. Irma. Oke, Dek. Irma Semangat belajarnya sambil mendengarkan dicatat di ya, bawah Dekku. aja. Makasih ya Uni. Siap-siap. Ya, semangat belajar, dicatat apa yang memang harus dicatat supaya Irma paham. Ya, oke, Maxen, silakan. Kamu mau membantah atau mau meluruskan? Ya, saya mau meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihu tadi ya. Oke, Dia menyampaikan sebutkan dulu bahwa- diksi yang diluruskan. Ya, bentar saya ajarkan nih, biar nggak bias ya. Kamu Jangan ajarin apa saya. argumen yang diluruskan, baru berikan dalilnya untuk membantah atau meluruskan. Oke, silakan. Jadi tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Yesus itu berdosa, tapi tidak disertakan dalil. Harus disertakan dalil supaya ada bukti bahwa benar Yesus itu berdosa. Itu harus dibuktikan itu, jangan asal bunyi aja. Itu yang pertama. Kamu tidak meluruskan. Sorry, maaf. Kamu tidak meluruskan, tapi kamu tidak terima dengan pernyataan Profesor Sanihu Munir. Artinya kamu itu orang yang tidak tahu cara membantah, tapi tak terima dengan argumen orang. Jadi, Itu curhat namanya. Saya belum selesai. Ya, langsung saja meluruskan. Makanya saya kasih kesempatan untuk luruskan langsung. Lanjut, silakan. Saya belum selesai, Anda udah potong gimana? Kita mengefisiensikan waktu di sini. Kita nggak mau buang waktu, Maxen. Lanjut. Ini Unirifa ini udah sering Profesor ulang-ulang Sanihu. nih. Ya udah turun aja. Ulang-ulang Kami nih. nggak mau buang waktu ya. Udah turun ya. Profesor Sanihu, mohon ada suara musik kita mute dulu ya. Teman-teman Kristen, kami ini orang sibuk. Saya orang sibuk, Pak Profesor orang sibuk. Kita semua orang sibuk. Kita punya pekerjaan. Kalau kalian tidak mau ya serius dalam berdiskusi nggak apa-apa. Kami nggak butuh. Penghujat itu kami tidak layani dulu sekarang. Karena kami butuh kalian itu bernarasi menggunakan ilmu. Bukan congor. Nah, Peri, silakan kalau mau meluruskan pakai data, dalil, dan retorika yang akademik dan logik, silakan. Oke, selamat siang untuk semuanya. Jadi kalau dibilang Yesus berdosa, ya, di dalam Al-Quran sendiri dikatakan Yesus itu adalah suci. Dia melakukan. Kami nggak kenal Yesus, Peri. Oh ya. Peri, kita bicara dalam konteks paradigma Yesus dalam Bible. Al-Quran itu kitab kami. Sejak kapan kami percaya Nabi Isa berdosa?
Oke. perlu kau jelaskan kepada Jadi kami. Nabi dia Isa tidak Alkitab berdosa, ya. Oke. wajihan fi dunya wal akhirat. Ya. Inilah aku bilang Kristen ini nggak bisa bahasa Indonesia. Kristen yang naik ke atas, kalian meluruskan pendapat dari Profesor Sanihu bahwa Yesus itu mengaku bersalah ketika dibaptis karena baptis Yohanes itu adalah baptis penghapus dosa. Bantah itu. Oke, saya Bukan malah bantah. naik kalian mau Saya menghujat bantah ya. Al-Quran. Yohanes Parah 14 Kristen. ayat 6. Apa Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Apa artinya kebenaran? Lawan dari apa? Ketidakbenaran. Berarti Yesus itu apa? Benar. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak Dia seorang pun datang berbohong di kepada situ. Bapa kecuali melalui Peri, aku. kita lagi Yang kedua, si Peri ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Inilah kenapa aku bilang kognitifnya orang. Udah turun. Udah kami lagi edukasi. Sayang murid-murid kami yang lagi nonton terkotori dengan kalian yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Dalam kaidah bahasa Indonesia, membantah itu adalah menyatakan tidak sepakat dengan memberikan bukti. Pak Profesor Sanihu berkata, Yesus itu terindikasi berdosa karena dia dibaptis. Dibaptis itu artinya adalah pertaubatan. Bantah itu. Bukan malah Yesus mengaku akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu pun berbohong dia. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bohong lagi. Elia dan Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Bohong aja. Yang kita minta itu kalian bantah apa yang disampaikan Profesor Sanihu Munir. Bahwa kalau kalian percaya Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan ala Yohanes yang adalah baptisan pertaubatan. Konsekuensi logiknya Yesus berdosa. Itu dibantah. Kok malah kemana-mana. Kebiasaan nih Kristen-Kristen penghujat nih naik ke atas cuman buang-buang waktu saja. Maaf, kita banyak murid yang mau dicerdaskan ini. Ya. Halo Elpran. Halo Elpran. Bang Elpran buka mute-nya Bang Elpran. Saya sudah undang. Kalau tidak ada kita gantikan. Oh, baik ada. Silakan Bang Elpran. Halo. Oke, saya tanggapi ya. Bisa saya tanggapi? Ya, Anda tanggapi pernyataan Pak Profesor Sanihu bahwa kalau umat Kristen percaya Yesus dibaptis, maka kalian menganggap Yesus itu berdosa karena baptis adalah bukti pertaubatan seseorang. Silakan, bantah. Emangnya dia Tuhan kan bukan? Kita harus Bible dong. Kalau apa ini? Kalau Dinda Riva mengatakan Yesus berdosa, nggak ada ayatnya kan? Kita Bible. Ada. Bible. Ada. Yesus berbohong. 3 kebohongan Yesus. Nih, saya tunjukkan. Pertama, Yesus berkata, ini fitnah nih. Udah kalau nggak mau diskusi, udah turun. Kalau tidak mau diskusi, kami tuh nggak butuh penghujat. Kami butuh. Iya, jijik bukan takut. Jijik. Takut. Jijik kami sama orang-orang yang merusak peradaban. Kami butuh orang yang mampu berdialog dengan baik dan benar menggunakan kaidah akademik. Karena di sini ada guru kita. Kami tidak mau membuang waktu kami untuk menghadapi kalian yang tantrum. Kami butuh orang yang mampu menjelaskan menggunakan retorika, logika, dan dalil. Kalau mau nanti perang hujat nanti sama Tante Mika, aku kasih kau orang. Ini lagi ada profesor kami di sini. Kami tidak mau ruang ini ternodai dengan kalian. Yaudah. Di TV silakan. Halo, di TV. Kalau tidak ada kami kami ganti. Teman-teman Kristen silahkan by data karena di sini adalah akademis dan juga berwawasan ya, biar menjadi edukasi untuk teman-teman yang di bawah. Silakan. Oke, kami akan tunjukkan data bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Sanihu tadi itu benar. Mari kita lihat dari Tirto ID, teman-teman. Setidaknya kami punya referensi. Kalian kalau mau debat sama si Tirto ini silahkan. Apa arti baptisan? Maka baptisan itu artinya adalah ini. Ini yang kami angkat. Masa kalian nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Kami ini bukan orang yang mau membodoh-bodohi. Kami mau mencerdaskan. Ternyata baptisan itu artinya apa?
bagaimanakah yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Baptisan adalah tanda pertobatan manusia yang ingin masuk ke dalam hidup baru bersama Kristus. Maka kalau Yesus dibaptis, apa maksudnya itu? Jelaskan pakai dalil. Misal begini. Oh, kalau Yesus itu baptis tuh bukan karena dia bertobat, Rifa. Terus kenapa Kristen? Ya iseng aja. Ya kan Tuhan suka-suka dia lah. Nah, mana dalilnya? Ini dia iseng, pengen coba-coba dibaptis, gimana rasanya? Atau Rifa itu bukan bertobat. Lalu apa Kristen? Ya dia pengen ngajarin cara dibaptis yang baik. Mana itunya? Mana datanya? Ini dia yang bilang, saya dibaptis itu cuman pengen ngajarin kalian. Parisi, gini loh cara dibaptis. Bukan berarti karena saya berdosa. Dalil. Tapi ketika dia sendiri dibaptis, yang artinya adalah pertobatan, maka konsekuensi logiknya Tuhan kalian ini menyadari bahwa dia berdosa. Sama ketika dia berkata, guru yang baik. Apa kata dia? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah Bapa. Berarti dia nggak baik. Kalian ini ngerti nggak sih diskusi baik-baik? Gitu. Silakan, saya tidak akan pernah memberikan tempat kepada penghujat karena di sini ada Profesor Sanihu. Kami tidak ingin diskusi yang berwawasan ini direndahkan dengan menghadirkan orang-orang jahil. Ya, kalian di sini haruslah yang mampu bicara bagus-bagus. Ini bantahannya, ini datanya, Rifa salah, Profesor Sanihu salah. Silakan, kami tunggu itu. Kalau nggak mampu, ya jangan paksakan diri lah. Nanti jadi bal-balan kami nanti.